Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku sekalian dimanapun berada, guru kita sering berpesan ya kepada kita waktu zaman mondok, bahkan zaman ngaji pun, di mana-mana ulama kita, bahwa hati-hati ketika kita bersikap kepada para habaib yang akhlaknya kurang bagus. Kan ada aja oknum-oknum habib yang akhlaknya kurang bagus. Kita pasti bakal nemuin dalam dunia dakwah ini atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita menemukan habaib yang seperti itu, guru-guru kita sering bilang bahwa itu adalah ujian daripada umat Islam. Ujian di mana? Jadi ujiannya, apakah kita menilai mereka para habaib ini karena ilmu, karena sopan santun, karena perilaku, atau karena darahnya. Kalau seandainya kita menilai para habaib ini dari perilaku, terus dari sopan santunnya, akhlaknya yang kurang pas, habis urusan. Tapi kalau seandainya kita menghormati mereka karena darahnya, itu enggak terganggu di sini. Artinya ya kita ya biasa saja. Yang penting akhlak yang gak bagus itu jangan kita ikutin. Kalau kita nggak kuat nih bergaul dengan dia nih, kita tegur juga kita nggak berani, ya nyingkir. Tapi jangan dihujat. Itu cara mengatasi habaib yang seperti itu. Dan kemungkinan besar ini yang ramai sekarang ini, orang yang menghujat habaib begono begini kemungkinan ya memang sering bergaul ya kemungkinan. Tapi kalian kayaknya menuntut habaib ini untuk bahasanya berperilaku baik kepada kita. Ini nggak bisa kalau begitu. Jadi kita menuntut orang untuk berbuat baik kepada kita itu susah dan sulit, dan kita pasti bakal kecewa kalau kita nggak dapat itu. Tapi kita bisa, kita berperilaku baik kepada siapapun orang itu kita bisa. Jadi jangan nuntut orang untuk berbuat baik kepada kita, sopan kepada kita, tapi kitanya yang harus berbuat baik kepada mereka. Apalagi pada habaib ya. Ya biasa kan manusia kan dia bukan nabi, keturunan nabi, tapi mereka bukan nabi. Jadi kalau yang mereka belum alim ya begitu. Tapi kalau yang udah alim ya enggak begitu. Dan hanya sedikit yang begitu, masih sedikit. Dan kalau kata guru mah, habaib-habaib yang begitu ujian. Banyak kok ulama-ulama besar ya yang di apa bahasanya, yang diuji dengan yang begitu banyak. Habib-habaib yang kelihatannya kok Habib kok begitu dah. Kok Habib kok begitu dah. Kok Habib begitu dah. Enggak sesuai katanya juriah Nabi, kok begitu kelakuannya? Begitu. Katanya nasab suci, kok begitu sih kelakuannya? Kan itu banyak. Nah, itu karena kita menilai hanya dari kelakuannya. Tapi kalau kita ngukur dari darah mereka, itu nggak akan begitu. Tapi kalau seandainya kita bisa merubah, itu lebih bagus. Misalnya kita omongin, ini Habib nggak bagus, Beb jangan begitu Beb, itu lebih bagus. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu. Gitu. Jadi habaib-habaib yang seperti itu bagi kaum muslimin itu, ya orang-orang yang beriman, yang mengaku umat Rasulullah itu ujian. Ujian. Jadi kalau kita bisa mengatasi itu, kita akan mulia itu. Pokoknya kalau kita nggak sanggup, lepas. Artinya lepas ini jangan ada kebencian, gitu. Daripada ntar kita emosi, kita benci, kita menghujat, jadi lebih baik kita agak menghindar sedikit, gitu. Artinya kita menghindar karena nggak setuju dengan perilakunya. Tapi jangan dihujat. Bukannya berarti kita hujat, kita caci maki, terus kita rendahkan, kita hina, kita musuhin mereka dengan kita berdalih bahwa mereka ini bukan habaib. Kemudian kita nafikan daripada nasab mereka. Jangan, bukan begitu aturannya. Jadi aturannya itu ketika habib-habib yang kurang pas ini, ya kita bisa nasihatin lebih bagus. Tapi kalau kita belum bisa nasihatin, ya kita menyingkir dulu tanpa menghujat. Tujuannya kita menyingkir itu biar hati kita ini gak terganggu, biar otak kita gak terganggu. Kenapa? Karena kita memuliakan zatnya. Dan insya Allah kalau mereka udah alim, mereka udah tahu adab, akhlak segala macam, ya mereka akan luar biasa menyontohkan kepada kita dan bisa ya menjadi pribadi yang bagus. Dan saya bilang sekali lagi, hanya sedikit habaib-habaib yang seperti itu, hanya sedikit. Dan itu ujian bagi kita. Ujian. Jadi jangan dicela mereka, jangan dicaci mereka. Segala hal dari kelakuan mereka yang begini jangan dicela. Tapi kita yang kudu memahami itu. Ya, bahasanya seperti itu.
Jadi kalau kita udah konteksnya kita paham yang seperti ini, maka akan nyaman terus. Pokoknya pastilah kalau di daerah Indonesia ini ya, Pulau Jawa ini khususnya, itu luar biasa. Apalagi di Jakarta ya, Jakarta ini kan banyak habaib. Di Bogor itu daerah Empang itu banyak habaib. Sukabumi itu banyak habaib. Kemudian di Kalimantan Selatan itu banyak habaib. Palembang itu basis habaib banyak. Jawa Timur itu banyak habaib. Dan habaib begini kalau yang dia terlihat oleh habib-habib yang sepuh atau habib-habib yang alim, diomelin, sama diomelin. Jadi nggak dibenerin, tetap diomelin, dilurusin, begitu. Bukannya dibiarkan begitu aja, enggak, diomelin, diomelin. Tapi bagi kita orang awal ya, kita ini, ya kita jangan mengusik itu, jangan musik dengan ada yang begono, habib yang kurang pas kita benci, kita caci maki. Apalagi di komen-komen tuh parah banget lu. Habaib dikata-katain, jangan, nggak boleh ngata-ngatain habaib. Kalau kurang pas diem aja, jangan dikata-katain, jangan, nggak boleh, nggak ada hak kita itu untuk ke situ, nggak ada hak. Karena diri kita juga masih rusak kok, diri kita juga banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, ya. Jadi introspeksi diri kita, dan yang seperti itu ya jangan dijadikan bahan untuk menghujat, mencaci maki atau menjadi dalil untuk kebencian kita kepada mereka, ya. Perhatikan hal ini. Insya Allah hidup kita akan barokah dunia wal akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.